Kenapa? Bayi itu dia tuh udah punya banyak informasi juga sih. Iya. Informasi di DNA-nya, informasi ketika dia lahir, informasi dalam kandungan. Betul. Sebenarnya itu udah membentuk ego juga. Bayi itu udah ada ego, cuman si egonya tuh belum terlihat. Oh, Jadi karena mungkin karena belum bisa ngomong kali ya. belum bisa ngomong, tapi dia kan misalnya ketika dia misalnya Lapar, nangis gitu. nangis, udah ada konsep-konsep seperti itu sih. Komunikasi. Walaupun kadang-kadang kita sulit membedakan antara insting dan ego tuh sebenarnya Tipis. kadang tipis gitu. Kadang tipis kalau misalnya konteksnya bayi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin manusia yang udah dewasa, kita kayaknya jelas di antara insting dan ego tuh itu udah bisa kita pisahkan gitu kan, mana yang ego, mana yang insting. Nah, tapi kalau misalnya untuk bayi, biasanya kita bisa lihat nih egolessnya tuh apa? Egolessnya tuh karena dia tuh kepentingan dia tuh hanya insting. Tadi kepentingannya hanya naluri bertahan hidup. Iya, insting. Terus secara fisik juga bayi-bayi itu kan masih di segala sesuatunya masih harus ditolong, masih harus dibantu segala macam. Nah, jadi di situ tuh kita ngelihat nggak ada motif. Oh iya benar. Ya lapar aja nangis gitu dia. Nggak ada motif. Keinginannya tuh hanya masih di kebutuhan. Iya. Kebutuhan dia hidup gitu kan. Keinginannya apa sih? Keinginannya bertahan hidup. Gimana caranya dia bertahan hidup? Dia mencoba berkomunikasi dengan caranya gitu kan. Nangis tadi. Kalau misalnya dia lapar, aduh gimana sih caranya ada orang yang mau nolongin, nangis dia gitu kan. Nah di situ. Nah tapi kalau egoless ini tuh sebenarnya sesuatu hal yang sering dibahas di apa ya namanya tuh komunitas keagamaan, spiritual gitu kan. Mungkin ada beberapa agama yang emang benar-benar concern terhadap apa sih namanya tuh bentuk spiritualnya, arahnya tuh ke menghilangkan si ego. Nah, antara menghilangkan dan melenyapkan beda nggak? Sama. Oh, kata mama sama-sama jadi hilang. Kalau melenyapkan tuh sesuatu hal yang kayaknya tuh keras gitu. Dipaksa gitu ya. Keras. Kalau menghilangkan tuh apa ya namanya? Itu tuh sesuatu hal yang emang ada prosesnya gitu kan. Ada prosesnya, ada step by stepnya seseorang itu tuh sampai di tahap dia bisa menghilangkan ego. Menghilangkan. Iya sih. Tapi tujuannya apa sih menghilangkan tuh? Menghilangkan ego tuh sebenarnya tujuannya apa? Bagaimana jika kita mampu menghilangkan ego? Terus kita bakal jadi kayak gimana? Ya kitanya ngikut aja meren. Jadi nggak punya apa? Iya, asal nggak punya integriti gitu ya. Integritas. Ya nggak sih? Ya kayak nggak punya keinginan gitu untuk ya udah gitu seininya aja, semengalir. Sebenarnya tuh itu tuh cuman pemindahan aja sih, pemindahan dari konsep diri. Kita tuh kan hidup tuh kan, misalnya Mama hidup udah lebih dari berapa puluh tahun. Ya intinya selama kita hidup tuh kan kita dapat banyak informasi. Kita dapat banyak pengaruh dari lingkungan kita, segala macam, dari bacaan kita, dari kontemplasi kita. Nah itu tuh kan ngebentuk konsep kan, satu konsep. Oh kebenaran tuh kayak gini, yang benar tuh harusnya kayak gini. Oh yang penting tuh kayak gini, seharusnya tuh seperti ini. Kalau misalnya nggak seperti ini ya itu salah. Betul. Nah itu tuh kadang-kadang masuk ke ranah-ranahnya ego. Jadi mana yang boleh, mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bagus, mana yang buruk, terus mana yang benar, mana yang salah. Nah itu tuh di konsep ego itu. Nah biasanya kalau untuk kita nih yang masih di
level-level level-level yang masih apa ya namanya, masih kuat si egonya tuh, ya kita tuh paling hanya ada di level menurunkan dan menaikkan. Kita nurunin atau naikin, menyesuaikan. Nah, dalam politik juga kayak gitu sebenarnya. Coba mau perhatiin. Apa? Misalnya gini, misalnya kita ngomongin politik lah. Kita ngomongin politik. Misalnya di orang yang ingin menjadi wakil rakyat misalnya. Dia pengen jadi wakil rakyat tuh, dia punya ide besar nih untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk warga gitu kan. Benar. Terus? Nah, dia kan punya egonya tuh kan, wah aku ingin bermanfaat nih untuk orang banyak. Gitu, tapi ketika dia masuk ke ranah politik, dia masuk ke apa sih namanya tuh lingkungan dewan misalnya. Parlemen. Ternyata karakter kepentingannya tuh beda. Bisa berubah gitu ya. Nah, di situ biasanya sih. Nah, di situ kadang kita punya ekspektasi. Dia harusnya tuh kita menjalankan peran sebagai wakil rakyat tuh harusnya seperti ini gitu kan. Tapi ketika di sistemnya atau misalnya budayanya, sistemnya, lingkungannya ternyata nggak seperti ekspektasinya dia itu kan sebelum ke sana, oh ternyata butuh penyesuaian yang tadi. Nah di situ baru naik turun ya. Bagaimana? Nah di situ tuh politik tuh biasanya sangat berhubungan dengan menaikkan dan menurunkan ego. Karena apa? Karena dia harus survive. Kan harus jalan tuh. Harus jalan tuh, perannya tuh harus jalan. Peran politiknya harus jalan. Dan gimana sekecil mungkin dia menghindari biasanya gesekan kan. Masalah. Bener. Apalagi sifatnya personal kan. Politik tuh ada di mana-mana. Misalnya politik pada saat di rumah tangga nih. Kan gitu. Harus menyesuaikan ego juga. Kadang abah nurunin. Ketika mama naik, abah nurun. Ketika abah lagi naik, mama nurunin. Nah, kita tuh hanya di level itu karena apa? Karena kita punya kepentingan. Betul. Nah, si kepentingan kadang-kadang gini, abah punya kepentingan nih. Kita by ego aja. Kepentingan harusnya tuh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Tapi ternyata mama juga punya sesuatu hal, prinsip misalnya. Prinsip harusnya kayak gini. Nah, kita kan biasanya tuh kita nurunin tuh gini, ini tuh urgensinya sepenting apa sih buat kita. Kalau misalnya kita nggak terlalu penting, biasanya kita nurunin. Nggak apa-apa lah, ngalah bahasanya, ngalah. Kita mengalah itu berarti kita lagi nurunin tuh, kita lagi nurunin ego. Tapi ketika misalnya, wah ini prinsip nih, sesuatu hal yang nggak bisa. Nah, itu biasanya naik. Kalau dua-duanya ada di level dia bertahan, egonya tuh sama-sama kuat, gitu, atau sama-sama tinggi. Repot. Nah, di situ ada konflik biasanya. Karena apa? Karena nggak sinkron. Ada dua konsep berpikir, ada dua cara berpikir yang nggak sesuai, yang tidak satu frekuensi. Biasanya di situ ada keributan, ada masalah lah pokoknya mah, ada amarah. Kan gitu kan, ego tuh pasti hubungannya sama anger. Pasti sama marah gitu. Kalau misalnya nggak diikutin apa yang dia mau, marah pasti. Marah. Dia nggak diikutin apa yang menurut dia benar, wah nggak boleh, harusnya kayak gini. Nah itu egonya lagi main tuh. Tapi ketika kita ngelihat dalam sudut pandang yang lebih luas, ternyata kita bisa loh nurunin atau naikin. Benar. Sebenarnya itu seni sih. Seni berpolitik di rumah. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak juga kan sama. Lobby gitu kan. Iya. Ketika minta sesuatu gitu kan. Pura-pura so sweet gitu kan. Pengen apa gitu. Ngerti banget ya. Maksudnya anak kecil aja dia udah bisa gitu kan. Oh betul. Gini ya caranya, kita harus turunin dulu nih ego kita. Baik dulu nih. Biar apa? Biar dulu. Nanti satu saat kita apa yang kita mau diikuti. Bisa kita dapat gitu kan. Nah di situ naik turunnya. Benar ya. Tapi bukan ego, bukan menghilangkan, kita masih ada di level masih di naik turun, menaikkan atau menurunkan. Menaikkan atau menurunkan. Nah, untuk menghindari
konflik. menghindari konflik. Mm-mm. Karena apa? Konflik itu